Pemirsa, Anda masih di Kabar Khusus TV One bersama saya Natelita dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Profesor Muzakir, ahli hukum pidana mengenai putusan sela terhadap Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Prof. Muzakir, kalau kita lihat begitu ya, tadi juga ada yang menarik dalam persidangan untuk Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo, di mana kuasa hukum meminta ke-12 orang saksi ini untuk hadir dalam perkara yang sama, yaitu agenda pemeriksaan saksi ini di satu persidangan yang sama untuk Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo di dalam satu ruangan begitu. Dan JPU menolak hal itu dengan alasan bahwa berkas perkara ini berbeda. Melihat itu seperti apa? Apakah kemudian bisa disatukan atau tidak bisa disatukan dengan berkas perkara yang berbeda begitu? Nah, ini dalam kasus ini menarik buat kajian hukum pidana gitu. Argumen jaksa saya kira tepat ya, karena menggabungkan antara Sambo dengan istrinya itu agak sulit ya, karena peran Sambo ini berbeda dengan peran istrinya. Ya. Jadi sehingga dengan demikian kalau digabung itu tidak tepat. Ya, tidak tepatnya karena apa? Konsentrasi kepada sesuatu perbuatan yang dianggap bertanggung jawab yang lebih berat itu akan terpecah ketika ada terdakwa yang lain digabung dalam sidang itu. Sehingga dengan apalagi dalam sidang itu status di luarnya adalah sebagai istri daripada terdakwa gitu. Itu agak sulit ya. Keberatan jaksa saya kira bisa diterima karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FS atau Ferdy Sambo dengan Putri itu agak berbeda. Jadi kalau digabung jelas nanti akan mengacaukan kepada konsentrasi jaksa untuk fokus pada yang terdakwa yang punya peran yang lebih besar gitu. Itu satu. Jadi kalau itu perannya mirip-mirip sama, itu digabung. Itu nyatanya tadi dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf digabung, dua-duanya nggak keberatan. Jaksa juga tidak keberatan, pihak penasihat hukum terdakwa juga tidak keberatan, karena lihat dari perbuatan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal itu memiliki kesamaan. Ya, kesamaan artinya berada dalam lokasi di tempat mana perbuatan pembunuhan dilakukan, tapi dari bukti-bukti yang dikonstruksi oleh jaksa, dua-duanya ini belum bisa dibuktikan dia terlibat dalam proses eksekusi gitu atau tindakan eksekusi, sehingga dia bisa digabung begitu. Kalau yang satunya ini agak bisa digabung. Nah, ini menurut pendapat saya menarik ya. Yang menjadi menarik yang kedua ini. Dalam teorinya mestinya kalau dia adalah pasal 55 seharusnya dakwaannya digabung ini antara Kuat Ma'ruf dengan Ricky Rizal, karena dia memiliki unsur kesamaan dalam arti tidak terlibat tapi menyaksikan atau paling tidak mengetahui adanya tindakan proses pembunuhan itu ya. Tapi kalau digabung antara Ferdy Sambo dengan Putri itu agak sulit karena punya peran yang berbeda. Saya kira catatan penting dalam konteks ini seperti itu, dan saya kira sikap jaksa sudah tepat, proporsional lah dalam menyikapi penolakan terhadap ide majelis hakim yang hendak menggabung gitu. Baik. Prof, ini mungkin pertanyaan terakhir, namun kita harus beralih kasusnya ke obstruction of justice terhadap AKP Irfan Widianto begitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa AKP Irfan ini didakwa dalam hal mengambil CCTV dan juga meminta pergantian DVR CCTV. Nah, mungkin pertanyaan mendasarnya begini, bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah kemudian ini adalah hal krusial dalam penghilangan barang bukti begitu, ketika AKP Irfan sendiri tidak tahu bahwa CCTV itu akan diapakan, kemudian kasus yang sebenarnya sedang terjadi seperti apa begitu? Jadi prinsipnya begini ya, setiap apalagi dia seorang polisi ya pastinya mesti tahu ada perintah sesuatu untuk mengganti CCTV. Itu apa maksudnya itu? Mestinya udah tahu dia. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu sama sekali itu, TV-nya rusak, tolong perbaiki. Nah itu tidak tahu sama sekali karena yang diambil itulah CCTV yang rusak gitu. Saya kira itu alasan sama sekali tidak tahu tidak menjadi masalah. Tapi kalau alasan bahwa dia diperintah untuk mengganti DVD, TV, CCTV dan atau yang lainnya terkait dengan CCTV itu tanpa memberi alasan yang jelas ya. Kalau dia mau sudah tahu berarti mengikuti apa yang dia perintah. Artinya kalau yang diperintah itu salah, berarti ikut salah dia. Gitu. Itu karena nggak ada argumen apapun ya dalam konteks perbaikan itu, gitu, atau penggantian atau bentuk-bentuk yang lain lah begitu. Sehingga dengan demikian, kalau itu tiba-tiba
terjadi bahwa itu adalah alat CCTV yang dapat sebagai dijadikan alat bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan, ya dia mestinya tahu dari awal itu nggak ada alasan apapun kenapa diganti. Perintah siapapun, saya kira itu tidak termasuk yang disebut bahasa hukum pasal 51 perintah atasan terus kemudian dia akan bebas dari hukuman, tidak. Karena dia adalah seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan perintah itu tidak ada hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh atasannya itu. Jadi oleh sebab itu kalau saya berpendapat bahwa kalau dia melaksanakan perintah atasannya tapi dia di luar kompetensinya dan yang bersangkutan juga di luar kompetensinya, alasan dia tidak tahu bahwa itu diperintah untuk itu, yang mestinya harus dia praduga juga bahwa kenapa harus diganti dan mesti bertanya gitu. Tapi kalau dia ngomong bahwa itu adalah rusak, ya, nah alasan rusak itu saya kira bisa, ya, kalau itu ada hubungannya dengan kepemilikan yang dimiliki oleh yang memerintah. Tapi kalau tidak ada hubungannya dan kepemilikan yang dilakukan oleh yang memerintah, ya menurut pendapat saya seharusnya dia bertanya dan harus mengetahuinya. Oke, artinya AKP Irfan ini harusnya mengetahui bahwa itu adalah barang bukti yang penting begitu ya, dan ditanyakan alasannya seperti apa. Tadi kita kalau misalnya bisa mendengarkan keterangan saksi juga ada yang mengatakan bahwa AKP Irfan ini mengganti DVR CCTV dengan alasan kepada security di sana untuk tidak melapor kepada ketua RT karena untuk memperbaiki ataupun memperbagus kualitas gambar begitu. Ini bisa dijadikan alasan untuk memberatkan hukuman berarti? Ya. Perintahnya itu siapa? Kalau memperbaiki gambar dan seterusnya itu perintahnya dari RT atau yang lain yang punya kompeten untuk itu, ya boleh lah itu. Tapi kalau yang nggak punya kompeten untuk itu, ya menurut pendapat saya nggak tepat juga alasan itu. Oke, baik Profesor Muzakir, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami berbagi informasi di Kabar Khusus TV One. Sekali lagi terima kasih, selamat siang Prof. Selamat siang, terima kasih. Ya pemirsa, Kabar Khusus TV One tadi sudah menghadirkan agenda putusan sela dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di mana menghadirkan 4 terdakwa, Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, kemudian Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal. Tadi juga dihadirkan sidang obstruction of justice terhadap terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan Kabar Khusus TV One harus berakhir saat ini. Saya Natelita pamit undur diri dan Kabar Siang akan hadir usai jeda sesaat lagi.